Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Jumat 23 Desember 2022. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Berikut ada update klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Selesai Bali United membuka pekan 17 dengan kemenangan telak atas PSIS Semarang. Bali United unggul 3-0 melalui brace Muhammad Rahmat menit 12 dan menit 18 dan gol Jan Bewolo Bargah di babak kedua menit 61. Kemenangan ini membawa Bali United ke puncak klasemen Liga 1 2022-2023 dengan raihan 33 poin. Hal itu adalah unggul 1 poin dari Madura United dan PSM Makassar. Hasil kemenangan itu sekaligus membuat Bali United kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan pahit atas PSS Sleman. Sementara untuk saat ini PSIS masih menetap di posisi 10 dengan raihan 10 poin. Sebagai informasi, PSIS Semarang memang masih kurang konsisten sejak Liga 1 kembali digelar pasca tragedi Kanjuruhan. Update klasemen Liga 1 2022-2023. Di urutan pertama ada Bali United dengan 33 poin, disusul oleh Madura United di posisi 2 dengan 32 poin. PSM dan Borneo di posisi 3 dan 4 dengan 32 poin dan 31 poin. Persija Jakarta memiliki 29 poin, sama dengan Persib Bandung. Lalu ada Arema FC 26 poin, Persita 25 poin. Lalu di posisi 9 dan 10 ada Persikabo dan PSIS Semarang dengan 22 poin dan 20 poin. Persebaya 19 poin, PSS Sleman dan Persis Solo 16 poin. Rans Nusantara FC 15 poin, Dewa United 14 poin, Bayangkara FC 13 poin, Barito Putra 11 poin, dan Persik Kediri 10 poin. Berikut juga ada daftar top skor Liga 1 2022-2023. 13 gol David da Silva Persib Bandung, 12 gol Mateus Pato Borneo FC, 9 gol Privat Bargah Bali United dan Lulina Madura United, 7 gol Ilyas Baseljevic Bali United. Lalu 6 gol ada Wildan Ramdhani Persita Tangerang, Ramiro Bergonzi Persita. Lalu dengan 5 gol ada Gustavo Tokantis Persikabo 1973, Dimas Derajat Persikabo dan Karim Rossi Dewa United. Berikut ada prediksi skor lanjutan Liga 1 2022-2023 antara PSS Sleman versus Persija Jakarta. Pertandingan antara PSS versus Persija akan berlangsung pada Jumat 23 Desember di Stadion Manahan Solo pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara PSS Sleman versus Persija di pekan 17 ini bisa disaksikan langsung di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia dan streaming. Pertama, prediksi skor. Pada laga sore nanti, anak asuh Thomas Doll tentu lebih diunggulkan. Apalagi kini Persija Jakarta berada di posisi 5 klasemen sementara. Sedangkan PSS Sleman berada di peringkat ke-12 klasemen sementara. Prediksinya adalah Persija Jakarta akan menang tipis 1-0 atas PSS Sleman. Kedua, performa tim. Duel PSS Sleman versus Persija Jakarta diprediksi akan berlangsung seru. Pasalnya, baik PSS maupun Persija sama-sama membutuhkan poin sempurna untuk mendongkrak posisi di klasemen Liga 1 2022-2023. PSS dan Persija juga baru saja meraih hasil positif pada pertandingan
sebelumnya. Diketahui PSS baru saja mengalahkan Bali United dengan skor 2-1 dan kini PSS Sleman berada di posisi 12 dengan 16 poin. Selesai menang atas Bali United, tentu klub berjuluk Super Elang Jawa itu akan termotivasi untuk kembali meraih kemenangan. Apalagi PSS Sleman ingin menjauhi zona degradasi. Jika menang, maka PSS akan menggusur posisi Persis Solo. Sebab kedua tim ini memiliki poin yang sama. Peluang naik ke peringkat PSS Sleman sangat terbuka lebar. Sementara di sisi lain, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor tipis 3-2 di pekan sebelumnya. Hal itu membuat Persija Jakarta berada di urutan kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 29 poin dari 15 laga yang telah dilakoni. Walaupun memiliki poin sama dengan Persib Bandung, namun Macan Kemayoran unggul dalam selisih gol. Jika skuad asuhan Thomas Doll sukses memenangkan laga menghadapi PSS Sleman, maka peluang naik 3 besar cukup berpeluang. Berikut prediksi skor laga Bayangkara FC versus Arema FC di Liga 1 2022-2023 petang ini, Jumat 23 Desember. Pertandingan Bayangkara FC versus Arema FC akan digelar di Stadion Manahan dan kick-off pukul 18 waktu Indonesia Barat. Diprediksi laga akan berakhir untuk kemenangan Arema FC karena bursa prediksi skor menjagokan Arema FC menang 2-1 atas Bayangkara FC. Secara head to head, Arema FC memang lebih diunggulkan dibanding Bayangkara FC. Terlebih saat ini, Bayangkara FC berada di posisi juru kunci, yaitu di posisi 16 dengan raihan 13 poin. Tentu kemenangan menjadi modal berharga bagi Bayangkara FC untuk menjauhi zona degradasi. Namun langkah Bayangkara FC tidak akan mudah karena mereka harus melawan Arema FC yang sedang dalam tren positif. Arema FC mampu naik ke posisi 7 klasemen dengan raihan 26 poin. Sejak Liga 1 kembali digelar pasca tragedi Kanjuruhan, tim berjuluk Singo Edan tersebut mampu menorehkan 4 kemenangan beruntun. Rentetan kemenangan Arema FC baru diputus oleh Madura United di pekan 16 Liga 1 2022-2023 kemarin. Pertama, head to head Arema FC dan Bayangkara FC. 15 Mei 2016 Arema FC menang 3-0 atas Bayangkara FC di Liga 1. 17 September 2016 Bayangkara FC kalah tipis 0-1 dari Arema FC pada Liga 1. Lalu pada 23 April 2017 Arema FC menang 2-0 dari Bayangkara FC. Lalu 4 Agustus 2017 Bayangkara FC menang tipis 2-1 dari Arema FC. 30 Januari 2018 Arema FC 0 sama dengan Bayangkara FC pada Piala Presiden. 22 Mei 2018 Arema FC menang telak 4-0 dari Bayangkara FC. Lalu 24 Oktober 2018 Bayangkara FC 0 sama dengan Arema FC. 26 Juli 2019 Arema FC menang tipis 3-2 dari Bayangkara FC. Lalu pada 27 November 2019 Bayangkara FC menang tipis 1-0 dari Arema FC. Lalu pada 9 Januari 2022 Bayangkara FC kalah 0-1 dari Arema FC. Prediksi skor pertandingan antara Borneo FC versus PSM Makassar merupakan duel antara tim papan atas untuk memperebutkan puncak klasemen di pekan 17 Liga 1 2022-2023. Kedua tim yang kini menempati 4 besar klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Pertandingan kedua tim akan terlaksana di Stadion Sultan Agung Bantul 23 Desember pukul 20
20:15 waktu Indonesia Barat. Prediksi skor Borneo FC versus PSM Makassar, skuad Juku Eja sedikit lebih diunggulkan untuk menang dibanding Pesut Etam. Menurut salah satu sumber, PSM akan menang dengan skor 2-1 atas Borneo FC dengan peluang kemenangan sebesar 63%. Namun prediksi menurut Tribun News, Borneo FC versus PSM Makassar akan berakhir dengan hasil imbang 2-2. Pertama, Pesut Etam unggul head to head. Tentu kemenangan ini bukanlah suatu hal yang mudah bisa didapatkan oleh PSM Makassar. Hasil laga nanti bisa jadi akan berbeda dengan prediksi skor. Mengingat performa kedua tim dalam beberapa laga sebelumnya, ditambah jika merujuk pada rekor head to head Borneo FC versus PSM Makassar. Dari 5 laga terakhir di Liga 1, kedua tim sama-sama baru 1 kali menelan kekalahan pasca kompetisi Liga kembali dihelat pada awal Desember lalu. Namun Borneo FC meraih 2 kali imbang, sedangkan PSM baru 1 kali imbang. Namun jika menilik rekor head-to-head antara kedua tim di pertemuan sebelumnya, laga ini bisa jadi akan berkesudahan dengan hasil imbang atau justru berbuah kemenangan untuk Borneo FC. Borneo FC memiliki catatan bagus saat berjumpa dengan PSM, di mana dalam 5 pertemuan terakhir mereka tidak pernah kalah. Terakhir, Borneo FC kalah dari PSM terjadi pada 2018 lalu, yaitu di ajang kompetisi yang sama. Borneo dan PSM telah bertemu sebanyak 12 kali dan Pesut Etam mendominasi dengan 7 kemenangan dan 2 kali imbang. Sementara dalam 3 laga berhasil dimenangkan tim Ramang. Namun yang jelas, kedua tim akan tampil maksimal untuk menutup putaran pertama musim ini dengan hasil apik. Seperti diketahui, setelah pekan 17 ini Liga 1 2022-2023 akan dijeda terlebih dahulu. Jika salah satu tim berhasil meraih kemenangan, maka besar kemungkinan akan memuncaki klasemen sementara. Kedua head-to-head Borneo FC versus PSM Makassar. 5 laga terakhir Borneo FC, 19 Desember Rans Nusantara 0-0 dengan Borneo FC. 15 Desember Bali United 1-3 dari Borneo FC. 12 Desember Borneo FC 0-0 dari PSS Sleman. 9 Desember PSIS Semarang kalah 2-4 dari Borneo FC. 6 Desember 2022 Persija Jakarta menang tipis 1-0 dari Borneo FC. Lalu 5 laga terakhir PSM Makassar. 19 Desember PSM Makassar menang 2-0 dari PSIS Semarang. 15 Desember PSM Makassar kalah tipis 0-1 dari Madura United. 12 Desember Bayangkara FC 0-0 dengan PSM Makassar. 8 Desember PSM Makassar menang 3-1 atas Persita Tangerang. Dan terakhir 5 Desember 2022 PSM Makassar menang telak 2-0 dari Persikabo 1973. Berikut ada jadwal pertandingan antara Persikabo 1973 versus Persib Bandung pada pekan 17 Liga 1 2022-2023, di mana Robby Darwish absen hingga comeback-nya David da Silva bersama Daisuke Sato mewarnai persiapan tim tamu. Pertarungan Persikabo 1973 versus Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Manahan Sabtu 24 Desember. Kick-off pukul 18 waktu Indonesia Barat, live di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia. Persib Bandung tidak bisa menurunkan gelandang mudanya Robby Darwish karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Gelandang berusia 19 tahun itu telah mengantongi 4 kartu kuning sehingga membuatnya absen. Dalam 4 laga terakhir, Robby selalu menjadi pilihan utama Luis Milla di kala absennya Mark Locke, Rahmat Irianto hingga Ricky Kambuaya karena memperkuat timnas Indonesia. Meskipun Robby absen, skuad berjuluk Maung Bandung
itu dapat menyambut kembalinya sang dua pemain andalan. Mereka adalah David da Silva dan Daisuke Sato yang dalam pertandingan terakhir menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Tidak adanya David lebih terasa ketimbang posisi Sato yang bisa digantikan oleh beberapa opsi. David sendiri merupakan pemain andalan Maung Bandung dalam hal membobol gawang lawan. Bahkan striker asal Brazil itu menjadi pemimpin top skor sementara dengan 13 gol. Keberadaan dua pemain asing yang disebutkan itu sangat vital bagi Luis Milla yang 8 laga berstatus belum terkalahkan. Rinciannya, Persib mampu meraih 7 kemenangan dan sisanya 1 menderita kekalahan. Rentetan hasil positif yang menaungi anak asuh Luis Milla membawanya mendekat ke 4 besar Liga 1 2022-2023. Persib kini menempati urutan ke-6 dengan 29 poin, sedangkan Persikabo 1973 di posisi 9 dengan tertinggal 7 angka. Dari Liga 1 kita beralih ke Piala AFF 2022. Berikut ada jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 Jumat 23 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja akan menjadi laga perdana bagi skuad asuhan Sinteyong bertanding di Piala AFF 2022. Kawal perjuangan Timnas Indonesia untuk petik 3 poin pertama di Piala AFF 2022 dapat disaksikan di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Pertama, prediksi susunan pemain. Formasi 3-4-4, Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Fahrudin, Emrido, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, dan Ilyas Pasojevic. Telah dipastikan Sinteyong membawa sebanyak 23 pemain untuk bertanding di Piala AFF 2022. Juru taktik asal Korea ini tentu akan mengeluarkan skuad terbaiknya. Di laga perdana sangat penting adanya untuk memetik kemenangan. Berhadapan dengan Kamboja, skuad Garuda haram hukumnya untuk meremehkan. Sebab Kamboja di laga perdananya berhasil menang atas Filipina dengan skor 3-2. Guna amankan 3 poin, Sinteyong diprediksi akan menggunakan jasa Jordi Amat di lini pertahanan. Pemain yang baru saja dinaturalisasi itu akan bekerja sama dengan Fahrudin dan Emrido. Lalu di lini tengah pastinya akan menjadi otak serangan bagi pasukan Garuda. Pelatih berusia 52 tahun ini diprediksi menurunkan Yakob Sayuri, Kambuaya, Asnawi hingga penggawa Persib Mark Klok. Terakhir sebagai juru gedor, Taeyong menurunkan trio maut, Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, dan Ilyas Pasojevic. Berikut bursa prediksi skor pertandingan Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Kamboja. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memainkan laga perdana Piala AFF melawan Kamboja pada Jumat 23 Desember sore nanti. Laga seru tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja bisa disaksikan langsung di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia dan streaming. Pada laga nanti sore, tentu Timnas Indonesia lebih diunggulkan untuk menang. Selain faktor sebagai tuan rumah, anak asuhan Sinteyong juga unggul dalam head-to-head. Dari 10 laga sebelumnya, skuad Garuda selalu menang melawan Kamboja. Pertama, prediksi skor. Dilansir dari salah satu sumber, mereka memprediksi Timnas Indonesia akan menang atas Kamboja dengan skor
2-1. Sumber lain memilih dengan kemenangan telak 4-1 untuk keunggulan timnas Indonesia atas Kamboja. Ada juga yang memprediksi timnas Indonesia menang 3-1 dan bahkan timnas Indonesia juga diprediksi menang telak 4 gol tanpa balas. Kedua, memanfaatkan lebar lapangan. Tim arahan Sinteyong harus memanfaatkan lebar lapangan untuk meneror lawan. Kebetulan Indonesia tidak kehabisan talenta berkualitas di posisi tersebut. Seperti dengan adanya Witan Sulaiman hingga Egy Maulana Fikri yang terbiasa bergerak melebar. Dukungan dari lini kedua juga bisa menjadi senjata tersendiri. Asnawi Mangkualam kemungkinan akan dipasangkan sebagai wingback. Sedangkan untuk wingback kiri, Sinteyong bisa memasang Yakob Sayuri atau Edo Febriansyah jika Pratama Arhan tidak tampil. Besarnya potensi ancaman dari sektor ini bisa mengalihkan fokus para bek lawan. Sesekali Mark Locke atau Ricky Kambuaya bisa menusuk dari lini tengah saat fokus para pemain lawan terpecah. Ketiga, head to head. Berdasarkan statistik yang dicatatkan salah satu sumber, timnas Indonesia telah 17 kali bentrok dengan Kamboja. Dari 17 pertandingan tersebut, Indonesia tidak pernah sekalipun menelan kekalahan. Dengan rincian 16 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Berikut 5 hasil rekor pertemuan timnas Indonesia versus Kamboja. 9 Desember 2021 Indonesia menang 4-2 dari Kamboja. 4 Oktober 2017 Indonesia menang 3-1 dari Kamboja. 8 Juni 2017 Kamboja kalah 0-2 dari Indonesia. 25 September 2014 Indonesia menang tipis 1-0 dari Kamboja. 7 Desember 2008 Indonesia menang telak 4-0 dari Kamboja. Berikut prediksi skor antara timnas Filipina versus Brunei Darussalam pada laga Piala AFF 2022 Jumat 23 Desember pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beberapa prediksi skor memilih Filipina lebih diunggulkan memenangkan laga ketimbang Brunei Darussalam. Laman salah satu sumber menjagokan Filipina menang dengan skor 2-0 atas Brunei Darussalam. Memang Filipina tidak datang di laga nanti dengan hasil mentereng. Sebelumnya mereka kalah dari Kamboja dengan skor 3-2 di laga perdana. Tapi walaupun demikian, mereka memiliki pakem andalan dalam hal menyerang. Kini Filipina lebih condong untuk beradu fisik dengan pemain lawan untuk membangun serangan. Otomatis skema bola-bola panjang juga sering ditampilkan. Dan hal tersebutlah yang perlu diwaspadai oleh Brunei Darussalam. Jika Brunei tidak mengimbangi fisikalitas Filipina, maka mereka akan semakin keteteran. Apalagi Filipina mau tidak mau harus meraih 3 angka di laga nanti. Karena Filipina pasti ingin berkiprah di Piala Dunia 2022 lebih lama lagi. Mereka tidak ingin tersisih secara prematur dari turnamen yang dihelat 2 tahun sekali ini. Di sisi lain, Brunei kemungkinan akan mengandalkan serangan balik sebagai senjata. Mereka tidak akan memaksakan untuk bermain terbuka menghadapi lawan yang memiliki keunggulan dari sisi fisik seperti Filipina. Kesigapan para pemain tengah dan depan untuk segera membangun serangan bisa menjadi pembeda bagi Brunei Darussalam. Brunei pasti juga ingin menunjukkan bahwa mereka bukanlah tim yang selalu menjadi bulan-bulanan di ajang Piala AFF.
Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI telah memastikan akan ada bonus untuk timnas Indonesia jika menang di Piala AFF 2022. Sebelumnya, timnas Thailand telah dijanjikan bonus bombastis jika berhasil menjadi juara dalam ajang Piala AFF 2022. Timnas Thailand akan diberikan bonus sebesar 5 juta baht atau sekira 2,2 miliar rupiah. Hal itu dijanjikan oleh manajer timnas Thailand Nualepan Langsam atau yang dikenal dengan nama Madampang. Jika tim asuhan Alexander Polking dijanjikan bonus yang begitu besar, bagaimana dengan skuad timnas Indonesia? Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Muhammad Iriawan pun membuka suara. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun hanya tersenyum lebar saat pertama kali ditanyai soal bonus jika skuad asuhan Sinteyong berhasil menjadi kampiun. Ia mengatakan jika masalah bonus sudah disiapkan dan pasti ada. Secara tegas, Iwan Bule mengatakan jika soal bonus pasti pihaknya telah menyiapkannya. Ia pun menyinggung fasilitas mewah yang diterima Pratama Arhan CS pada ajang sepak bola 2 tahunan di Asia Tenggara itu. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sendiri menghuni grup A bersama Kamboja, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dari Piala AFF kita beralih ke Carabao Cup. Berikut ada hasil akhir Manchester City versus Liverpool di Carabao Cup Jumat 23 Desember di mana Kevin De Bruyne CS berhasil menang. Tampil dominan di Stadion Etihad, Manchester City menunjukkan kelasnya sekaligus membekuk Liverpool dengan skor 3-2. Gol pasukan Pep Guardiola dicetak oleh Erling Haaland menit 10, Riyad Mahrez menit 47 dan Nathan Ake menit 58. Sementara 2 gol dari Liverpool dilesatkan oleh Carvalho menit 20 dan Mohamed Salah menit 49. Dengan hasil kemenangan itu membuat Manchester City mampu lolos ke 8 besar ajang Carabao Cup. Sedikit menilik jalannya laga, penampilan Manchester City cukup dominan. Sebab di babak pertama tim yang mengenakan jersey biru muda itu mampu unggul possession sebanyak 60%, sedangkan Liverpool hanya 40% di paruh pertama. Kemudian dari segi peluang, City juga unggul dari berbagai aspek, seperti tembakan ke gawang Kevin De Bruyne CS melakukan sebanyak 12 kali dan tembakan ke gawang on target 5 kali. Meski City berhasil mendominan dan unggul lewat Haaland menit 10, Liverpool merespon dengan baik. Anak asuh Jurgen Klopp itu mampu menyamakan kedudukan berkat gol Carvalho menit 20. Sehingga di babak pertama laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Lanjut ke babak kedua, City lebih unggul possession. Tim yang bermain di kandang itu juga unggul dari segi tembakan ke gawang dan shot on target. Keunggulan itu berhasil direalisasikan sebagai gol di menit Riyad Mahrez 47 berkat assist dari Rodri. Liverpool belum habis setelah Man City unggul 2-1. Tim dengan jersey merah ini sukses menyamakan kedudukan lewat sepakan manis Mohamed Salah di 1 menit berselang setelah gol Mahrez. Setelah itu pertandingan cukup sengit. Bahkan possession keduanya hampir berimbang. Namun di menit akhir De Bruyne membuktikan tajinya. Pemain yang garang sejak babak pertama ini kembali menyumbangkan assist kepada Nathan Ake. Nathan Ake pun menyambut umpan dari Bruyne dengan apik hingga berbuah gol. Nathan Ake pada akhirnya mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi penentu kemenangan bagi Manchester City.
Hasil drawing babak perempat final Carabao Cup di mana Manchester United dan Manchester City aman dari kejutan. Undian babak perempat final Carabao Cup telah rilis dan hasilnya tidak ada kejutan berarti pada undian tersebut. Hasil drawing perempat final Carabao Cup belum akan mempertemukan Manchester United versus Manchester City. Sebaliknya, Manchester United dan Manchester City akan berjumpa lawan masing-masing sebagaimana hasil drawing Carabao Cup tersebut. Berikut hasil drawing babak perempat final Carabao Cup. Rabu 11 Januari 2023, pukul 2:45 waktu Indonesia Barat, Manchester United versus Carlton, Newcastle United versus Leicester City, Nottingham Forest versus Wolves, Southampton versus Manchester City. Saat Manchester United akan menjamu klub League One Liga Inggris, Charlton Athletic. Untuk diketahui, League One adalah kompetisi tingkat 3 di Liga Inggris. Pasukan Setan Merah bak mendapat berkah besar dengan undian tersebut. Di atas kertas mereka kemungkinan bisa mengatasi perlawanan tim. Sementara Manchester City akan kembali diuji oleh tim sesama divisi teratas Liga Inggris. Manchester City akan berhadapan dengan Southampton yang pastinya menjadi lawan yang tidak mudah. Langkah Manchester City di Carabao Cup bak selalu menemui hambatan besar. Sebagaimana terjadi di babak 16 lalu, di mana Manchester City harus menghadapi Liverpool yang notabene juara bertahan turnamen. Di sisi lain, laga yang tidak kalah seru tersaji saat Newcastle United dan Leicester City bersua. Status keduanya sebagai tim kuda hitam Liga Inggris membuat pertarungan mereka di atas lapangan layak menjadi perhatian. Seluruh laga babak perempat final Carabao Cup akan digelar di hari dan jam yang sama. Keempat pertandingan akan berlangsung pada Rabu 11 Januari 2023 pada pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Dari Carabao Cup kita beralih ke Liga Inggris. Jadwal Liga Inggris pekan 17 akan dimulai digelar pada Senin 26 Desember hingga Kamis 29 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan kata lain, penggemar bisa menyaksikan lagi aksi dari klub-klub seperti Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool hingga Manchester City. Berikut jadwal Liga Inggris pekan 17. Senin 26 Desember 2022, pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, Brentford versus Tottenham Hotspur. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Southampton versus Brighton. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Leicester City versus Newcastle United. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Crystal Palace versus Fulham. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Everton versus Wolves. Selasa 27 Desember 2022, pukul 30 dini hari waktu Indonesia Barat, Aston Villa versus Liverpool. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal versus West Ham United. Lalu pada Rabu 28 Desember 2022, pada pukul 30 dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea versus Bournemouth. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester United versus Nottingham Forest. Kamis 29 Desember 2023 pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Leeds United versus Manchester City. Mengacu pada jadwal tersebut, Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Chelsea berpeluang besar mengantongi 3 angka. Pasalnya, keempat tim tersebut akan melawan musuh yang secara kualitas dan tren permainan tidak sebaik mereka. Sebaliknya, Liverpool perlu sedikit waspada. Liverpool akan menghadapi tim yang sedang dalam tren menanjak. Pasukan Jurgen Klopp akan menantang Aston Villa yang sedang menikmati masa bulan
Madu Indah bersama Unai Emery. Mohamed Salah CS juga baru menelan kekalahan di ajang Piala Liga Inggris dari Manchester City. Untuk itu Liverpool perlu segera memanaskan mesin agar bisa melaju kencang di Liga Inggris. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.